Berkatilah setiap orang yang datang kepadamu. Kiranya Tuhan dipermuliakan dan manusia dapat bahagia dari Tuhan sendiri. Berilah berita yang masuk ke dalam hati kami untuk menguatkan iman kami dan untuk mempertumbuhkan kerohanian kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita bersama-sama membaca kitab suci dari Wahyu pasal ketiga, mulai dari ayat ke-14. Kitab Wahyu pasal ketiga. Kita membaca dari ayat mulai 14 dan seterusnya. Dan tulislah kepada malaikat jemaat di Laodikia, ini firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku akan menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melunas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajari. Sebab itu melakan hatinya dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkan, dan aku bersama-sama dengan dia, dan ia bersama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas takhtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Mulai hari ini kita masuk ke dalam gereja ke-7, yaitu terakhir daripada 7 gereja di Asia Minor yang digembalakan oleh Yohanes pada abad pertama akhir. Ke-7 gereja ini mewakili gereja-gereja seluruhnya di masa itu, juga mewakili gereja-gereja dari masa itu sampai akhir zaman, juga khususnya mewakili gereja-gereja pada terakhir zaman keadaan sesungguhnya. Tidak ada satu gereja yang sempurna sampai seluruhnya berkenan kepada Tuhan. Juga tidak ada satu gereja yang tidak ada cacat, celah, atau dosa. Tetapi di dalam 7 gereja ini ada 5 yang mendapatkan berita Tuhan. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah.
bertobatlah, bertobatlah. Bukan berarti yang ketujuh gereja ini ada dua yang tidak ada cacat celahnya. Tetapi karena mereka sangat rajin dan sangat menyenangkan Tuhan, sehingga tidak disebut kesalahannya dan juga tidak diperintahkan untuk bertobat. Dengar baik-baik, gereja pun masih perlu bertobat. Jangan kira pertobatan itu hanya dilakukan untuk orang yang belum Kristen. Pertobatan bukan tugas orang-orang berdosa, tapi pertobatan juga meliputi gereja-gereja yang sudah ditebus. Supaya kita menjaga kesucian, kebenaran, dan keutuhan iman di hadapan Tuhan, maka gereja-gereja pun harus bertobat. Sudah begitu panjang lebar kita memberitakan semua gereja yang dicatat di dalam pasal 2 dan 3. 7 gereja yang dari ini ada tepi laut, kota Efesus pertama, lalu ke atas Smyrna, ke atas lagi Pergamum. Sesudah itu pergilah ke Tiatira, lalu maju terus sampai di kota-kota Sardis, lalu kota yang lain namanya Philadelphia, dan terakhir adalah kota Laodikia. Laodikia sudah putar kembali, berada ke kedalaman. Nah, ini gereja terakhir yang mendapatkan surat dari penasihat Yesus Kristus yang berkata kepada dia, sekarang yang tulis surat kabarmu adalah saya yang namanya Amin, setia dan yang bersaksi bagi kebenaran. Saudara, apa artinya amin? Amin berarti sungguh-sungguh dari sedalam-dalamnya hati saya. Itu sebab karena kita berdoa, kita mengakhiri dengan istilah amin. Berarti dalam nama Yesus Kristus, aku yang sungguh-sungguh meminta dan berdoa dalam sedalam hatinya, sekarang paparkan semua kepadamu. Amin, artinya itu. Jadi berarti kalau doa tidak sungguh-sungguh, doa bukan dari sedalam-dalam hatinya, tidak ada artinya dan tidak mungkin diterima oleh Tuhan. Satu-satunya kemungkinan doa kita didengar oleh Tuhan, entah dijawab iya atau tidak, Tuhan mau dengar hanya dari mulut orang yang hatinya sungguh-sungguh jujur 100% di hadapan Tuhan. Itu sebab setiap kali kita minta dan dengan akhirnya amin, amin, berarti kita dengan sejati jujur, dengan seluruh jiwa kita minta kepada Tuhan kita. Dan amin ini adalah nama di antara 257 nama dari Yesus Kristus. His name is called Amin. Karena Yesus yang sungguh-sungguh sejati, yang 100% jujur, yang tidak bertipu muslihat sama sekali. Dia menjadi Tuhan, berada di dalam antara Allah Bapa dan kita sebagai juru selamat, sebagai pengantara satu-satunya. Dia adalah amin. Dan Alkitab berkata segala janji Tuhan di dalam Kristus adalah amin adanya. Berarti tidak ada janji Tuhan yang palsu, tidak ada janji Tuhan yang menipu, tidak ada janji Tuhan yang ada cacat. Semuanya sejati, sungguh-sungguh, pasti dan setia akan dinyatakan oleh Tuhan Allah. Karena janjinya Dia adalah janji yang jujur. Ini nama pertama. Nama kedua, aku yang setia, jujur sampai selama-lamanya. Ini nama Yesus Kristus. Dia adalah tekun dari permulaan sampai akhir, tidak pernah berubah.
tidak pernah menyangkal diri, tidak pernah membalikkan apa yang dia pernah katakan atau menyesal akan apa yang dia janjikan. Dia adalah yang setiawan dari awal sampai akhir. Ketiga, nama Yesus di sini adalah nama yang menjadi saksi, yaitu kebenaran menjadi yang disaksikan bagi dia. Kalimat ini khusus muncul pada waktu Yesus berkata-kata dengan Pilatus yang menghakimi dia. Pernah saya berkata di atas mimbar ini, pertemuan antara Yesus yang Allah merendahkan diri menjadi manusia dan Pilatus yang manusia berdosa mencongkakkan diri menjadi penghakim. Kontrasnya dari atas sampai bawah dan dari bawah sampai atas. Dua orang bertemu cuma satu kali di dalam sejarah. Dan ini sesuatu kesempatan yang langka, satu kesempatan yang tidak pernah terulang. God encounter with man. The humble God who incarnated from heaven into human form in the world. And the arrogant man who think himself is good enough to judge over Jesus Christ. Pertemuan ini menjadi kontras, yang atas turun ke bawah, yang bawah naik ke atas. Lalu manusia berdosa mengadili Kristus yang setia dan adil. Bukankah ini lelucon? Bukan ini satu ironis? Satu hal yang sangat tidak sewajarnya terjadi. Tetapi Pilatus take it for granted. Dia kira dia yang mewakili Romawi. Dia mempunyai hak sepenuhnya untuk memberikan pengadilan kepada Yesus. Dan keluarlah kalimat, kenapa engkau tidak jawab saya? Saya tanya, engkau berbuat inikah? Saya tanya, engkau berkata inikah? Engkau diam sama sekali. Tidak jawab satu kalimat pun. Tahu tidak, saya berhak menentukan mati hidup engkau hari ini. Arogannya, sombongnya. Dia tidak tahu satu hari dia akan berdiri di hadapan Yesus Kristus dan akan dihakimi dan dilempar ke dalam lautan api. Tetapi karena Yesus begitu merendahkan diri menjadi manusia, dan begitu dia membanggakan diri menjadi hakim, sombong. Setiap orang yang menjadi hakim selalunya mempunyai kesombongan karena dia mempunyai status menentukan mati hidup orang. Tapi tidak tahu waktu itu Tuhan sedang melihat apakah dia beres. Banyak hakim yang sendiri tidak beres. Banyak hakim yang paling tinggi sendirinya hidupnya rendah. Tetapi mereka tidak sadar. Mereka melupakan dosa diri. Mereka memegang kedudukan, wibawa politik, wibawa kuasa hukum, lalu mereka pura-pura menjadi orang benar. Inilah satu lelucon yang sepanjang sejarah bermain-main di hadapan Tuhan. Yesus tidak mau jawab. Karena apa? Engkau tidak layak mendengarkan satu kalimat dari mulutku. Kau masih berani menghakimi saya. Yesus tidak bicara. When God keeps silent, that is one of the most significant time in the history. Dengar kalimat ini. Pada waktu saat Tuhan diam, itulah kesempatan momen yang paling mengerikan di dalam sejarah. Di dalam kitab Yesaya pernah muncul satu kalimat. Aku sudah lama diam, engkau masih belum takut sama aku. Saya waktu baca ayat saya menjadi ngeri, takut. Di dalam hidup saya, kapankah Tuhan diam? Kalau Tuhan tidak bicara, tetapi sedang melihat saya, itulah saat yang paling menakutkan. Sama seperti pada waktu kita ujian, sedang kerjakan pertanyaan-pertanyaan di dalam ujian itu.
Akhirnya engkau melihat guru tidak berkata sedang melihat engkau. Hatimu gentar. What did I do? What I am now? Why he is still looking at me and keep silent? When God keeps silent, that is the most significant, most serious moment in the history of mankind. Nah, ini terjadi pada waktu Yesus diadili oleh Pilatus. Engkau tidak bicara? Tahu tidak? Aku berhak menentukan mati hidupmu pada hari ini. Wah, kalimat yang paling sombong keluar dari mulut seorang berdosa yang kurang ajar. Sesudah Yesus dengar, Yesus buka suara. Kalau Yesus tidak buka suara, berarti dia mengaku Pilatus ada hak menghakimi dia. Tapi Yesus harus bicara untuk membuktikan Pilatus tidak ada hak apa-apa. Apakah kalimat jawaban Yesus? Dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau bukan Bapakku di surga yang memberikan kuasa kepadamu, engkau tidak berhak apa-apapun untuk menentukan perkara saya pada hari ini. Bukankah ini satu tempeleng yang keras kepada mulut Pilatus? Berarti engkau tidak hak. Lalu Pilatus menanya, kau raja Yahudikah? Kalimat ini kalimat kunci. Kalau Yesus bilang iya, berarti engkau pemberontak, membawa orang Israel untuk melawan kaisar yang kuasa tertinggi di seluruh dunia. Saat itu kerajaan Romawi merajalela dan menguasai tempat paling besar di seluruh muka bumi. Dan Romawi adalah wakil kemenangan manusia atau kemenangan kebudayaan manusia atau keunggulan militer yang tertinggi di dalam bumi ini. Dan wakilnya kaisar. Engkau raja Yahudikah? Yesus jawab iya, salah. Jawab tidak, salah. Ini satu kalimat yang memancing, kalimat yang sangat menakutkan. Are you the king of the Jewish people? If you say yes, I will condemn you until death. If you say no, means you are not what you claim and what recognized by the Jewish people. Kalau Yesus mengatakan iya, saya raja, berarti engkau pemberontak, engkau adalah musuh kaisar, engkau harus dihakim mati. Kalau engkau bilang tidak, berarti engkau pengecut, tidak berani mengakui sekarang bahwa engkau pernah dianggap raja Yahudi dan engkau sudah diterima sebagai raja Yahudi. Engkau raja Yahudikah? Waktu Petrus teriak itu, Yesus saat ini harus menyatakan identitas dia. Dia sesungguhnya siapa? Boleh mundur? Tidak boleh. Mau maju mati? Ini bahaya. Dengar jawaban Yesus bagaimana tegas, bagaimana serius, bagaimana bijaksana. Kau katakan aku raja, benar katamu. Yesus ngaku. Lalu Yesus berkata, aku diutus, dilahirkan menjadi raja, khususnya untuk bersaksi bagi kebenaran. Sesudah Yesus menjawab dengan kalimat-kalimat ini, Pilatus kaget, bingung, dan tidak mau bagaimana menerima jawaban ini. You say I'm king. You are right. I was born to be the king and especially to witness for the truth. Aku memang dilahirkan untuk menjadi raja. Maka kira-kira 12 tahun yang lalu saya berkhotbah hari Natal. Raja
yang dilahirkan secara miskin. Itu satu tema di antara 30 tema tentang kelahiran Yesus yang saya pernah khotbah di atas mimbar ini. I was born to be king. The poor king. The manger king. The very poor. Very unworthy. But he was born to be king. Orang tidak tahu Yesus yang begitu miskin. Tidur di dalam palungan. Pakaian pun tidak ada. Hanya dibungkus dengan kain putih. Ini raja apa ini? Tapi ini raja yang paling miskin tapi paling berkuasa. Dan di dalam kelahirannya tidak ada orang tahu dia raja. Di dalam kitab suci akhir pasal 19 Wahyu, dia namanya raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala yang dipertuan. Raja di atas raja pernah dipakai oleh Cyrus, pernah dipakai oleh Kores, pernah dipakai oleh Nebukadnezar, pernah dipakai oleh Ahasuerus, pernah dipakai oleh raja-raja dari Babylon, Media, daripada Niniwe, daripada Assyria, dan dari Persia. Semua raja yang menumpaskan yang lain, yang mengalahkan kerajaan sebelumnya, semua memakai nama yang pernah dipakai oleh Babylon. I'm the king of kings. Tetapi di dalam pasal 19 di dalam kitab Wahyu, hanya Yesus Kristus yang ditambah dengan the Lord of Lords. Engkau ada raja di atas segala raja. Saya ada Tuhan di atas segala Tuhan. Selain begini, Alkitab memberi kepada kita, dia adalah nabi di atas nabi. Meskipun nama tidak muncul, tapi semua nabi bernubuat tentang dia. Dan dialah yang dinubuatkan dari semua yang disebut nabi itu. Dia ada imam di atas segala imam. Karena semua imam memakai dia sebagai wakil daripada persembahan yang disembelih untuk membebaskan dan mendamaikan manusia berdosa dengan Allah yang suci. Christ is the King of Kings. Christ is the Lord of Lords. Christ is the Priest of Priests. And Christ is the Prophet of Prophets. Yesus Kristus. Dengan nama-nama seperti ini, akulah amin, akulah yang setiawan, akulah yang bersaksi bagi kebenaran dari kekal sampai kekal, sebagai saksi kebenaran abadi. Sekarang bicara sama engkau, gereja di Laodikia. Saudara-saudara, Yesus yang menjadi saksi tentang kebenaran. Waktu dia berkata, I was born to be king, especially I come to witness for the truth. Aku datang untuk menjadi saksi kebenaran. Saudara, Yesus mengatakan kalimat ini menjadikan Pilatus bingung. Pilatus mestinya tidak bingung. Dia mestinya mengadili Yesus. Apapun yang dikatakan dia mengatakan, tidak, saya tidak percaya kamu. Pokoknya kau harus mati. Tapi dia tidak berani ngomong. Kenapa tidak berani ngomong? Dia sedang dibawa ke dalam kesulitan untuk tidak tahu bagaimana menempatkan diri dalam masyarakat. Apa sebab? Mengapa Pilatus disulitkan oleh Yesus Kristus dengan kalimat, saya ada raja yang bersaksi bagi kebenaran. Karena istilah kebenaran itu menjadi istilah yang kacau zaman Pilatus bertemu dengan Yesus. Bukankah manusia cari kebenaran alam sebelum Sokrates? Bukan manusia mencari kebenaran sesudah Sokrates. Sebelum Sokrates, filosof-filosof mencari alam. Apa itu kebenaran? Matahari, bulan, bintang, planet, seluruh solar system. Cari kebenaran, bikin catatan.
memberitahu apakah gejala yang mereka temukan, dan memberitahu apakah cara yang mereka pakai, metode menemukan kebenaran. Dan kebenaran yang sudah diketahui dicatat menjadi buku-buku astronomi, buku-buku politik, buku-buku logika untuk mendidik dari zaman ke zaman. Sejak 2600 tahun yang lalu, dari Thales, Anaximander, Anaximenes, lalu terus sampai Pythagoras, sampai pada Socrates, lalu turun kepada Plato, turun kepada Aristotle, dan sampai orang-orang pintar zaman ini di Harvard, di Yale, di London University, di Cambridge, di Holland, dan di Sorbonne di Inggris, di Perancis. Saudara-saudara, semua mencari kebenaran bukan? Dan mereka yang merasa diri sudah mengetahui kebenaran mulai berani mengajar. Dosen-dosen kenapa ambil uang? Karena mereka kira mereka tahu kebenaran dan mereka mengajar harus dapat gaji. Tetapi Socrates satu-satunya mengatakan, siapa bisa mengajar? Saya tidak berhak mengajar karena saya tidak tahu. The only thing I know is I know nothing. Aku hanya tahu satu hal, yaitu apapun saya tidak tahu. Ini satu-satunya pengetahuan saya. Saya berhak mengajar? Tidak. Karena saya sendiri tidak tahu. Maka dia tidak pernah terima uang sekolah. Dia tidak pernah terima ongkos hidup dari muridnya. Tetapi muridnya begitu sayang sama dia. Maka mereka kalau kelihatan Socrates datang, satu waktunya jam makan, silakan tinggal. Saya yang mengundang Anda makan. Ya, dia tidak pernah lapar, takut tidak ada makanan. Karena kemana dia pergi, muridnya menerima, menghormati, menghidangkan makanan, dan memberi kecukupan untuk dia. Orang seperti ini tidak pernah menganggap dia guru. Lain sama sekarang yang jadi pendeta, yang jadi guru, yang jadi profesor, yang jadi dosen. Semua menganggap diri mempunyai kebenaran dan semua berani menerima honor atau kadang-kadang kita sebut sebagai ongkos hidup. Saudara-saudara, Socrates tidak anggap dia punya kebenaran. Tapi sebelum Socrates, semua yang sudah mempunyai pengetahuan berani mengajar, menerima gaji untuk menghidupkan sendiri. Setelah Socrates, banyak orang terus mencari kebenaran dengan rendah hati seperti dia dan mempunyai pengetahuan yang banyak. Sebagian menjadi sombong sekali, sebagian belajar seperti Socrates yang sulit berani menerima uang daripada pekerjaan mengajar. Saudara-saudara, di dalam proses perkembangan pengetahuan kebenaran ini, perubahan paling besar sebelum Socrates, manusia cari kebenaran di luar angkasa, di alam semesta, di dalam kurun ciptaan Tuhan. Tetapi sesudah Socrates, manusia baru pertama kali mencari kebenaran di dalam hidup manusia sendiri. What is the truth? What is the relationship between my life and the truth in or out my life? What is truth? Kebenaran itu menjadi satu tanda tanya. Dan manusia hidup untuk apa? Manusia hidup mencari apa? Apakah makna sesungguhnya manusia hidup di dunia ini? Apakah tujuan yang terakhir manusia menuntut di dalam dunia ini? Ada orang yang bala-balik cuma satu, yang dituntut uang. Bahkan nikah pun tidak mau. Karena kalau dia nikah harus uang yang dimiliki dibagi sama istri. Dia tidak mau. Maka orang itu menganggap uang itu nilai dan itulah target tujuan hidup dia. Itu tujuan terakhir saya hidup.
Atau orang menganggap seks itu tujuan terakhir saya hidup. Tetapi saudara-saudara, ini semua tidak mewakili keseluruhan hidup. Berarti seperti apa yang diwakilkan mereka. Tetapi Alkitab berkata kepada kita, kita mempunyai tujuan hidup, yaitu memuliakan Tuhan. Kita mempunyai tujuan hidup untuk jalankan kehendaknya. Berada di dalam rencana Allah yang tertinggi. Itu sebab pada waktu Sokrates, seorang yang tidak ada kitab suci, seorang yang tidak ada wahyu Tuhan, mencari kebenaran. Akhirnya setelah Sokrates mati, aliran filsafat Sokrates membagi menjadi empat aliran. Itu disebut Minor Socratic School of Philosophy. Saya tidak sebut namanya. Dan empat ini masih menekankan makna hidup di dalam arti yang lebih kecil daripada keseluruhan yang diwakili oleh Sokrates. Maka disebut Minor Socratic School of Philosophy. Dan beberapa tahun kemudian menjadi 3 aliran paling besar mencari kebenaran. Saya mengapa menyebut hal ini di dalam khotbah tentang Pilatus? Karena Pilatus secara tidak sadar terbelincir dan terkurung di dalam salah satu pendapat. Di dalam tradisi yang panjang daripada pengertian mencari kebenaran, Sokrates telah membawa manusia memikir mendalam apa arti hidup. Akhirnya di dalam 3 aliran yang meneruskan 4 minoritas atau minor Socratic School, maka menjadikan manusia mencari hidup dan artinya di dalam 3 school, 3 aliran studi. Pertama, tujuan hidup adalah cari kesenangan. Mengapa harus sakit? Mengapa harus mati kanker? Kalau bisa, jangan sakit. Jangan sakit dengan penyakit-penyakit. Jangan sakit dengan pandemik penularan. Caranya apa? Mendapatkan bahagia keluar daripada sakit, yaitu menemukan teori kedokteran yang secanggih mungkin. Ini tujuan hidup. The final aim of human life is to seek after the happiness, seek after the luckiness. Bagaimana menjadi orang bahagia, bagaimana menjadi orang yang penuh sukacita, penuh dengan sesuatu hidup yang licin, yang enak, yang bahagia. Itu kebenaran. Ini pertama. Kedua, tidak boleh dong hanya cari kesenangan. Kita mesti cari kebajikan. Bagaimana menjadi orang yang baik dan apa itu baik. Bagaimana memelihara diri hidup di dalam prinsip baik. Itu baru sungguh-sungguh. Jadi cari kebenaran pun tujuannya berbeda-beda antar 3 macam orang. Macam yang namanya Stoicism berkata, the final aim of human life is to find out what is goodness. Apa itu kebajikan? Mari kita sama-sama menemukan, mencari kebajikan. Itulah kebenaran. Itulah tujuan manusia hidup di dalam dunia ini. Kebajikan yaitu jangan ada perang, jangan menghina budak-budak, jangan memusuhi bangsa lain. Kita harus meratakan lelaki sama perempuan. Ini semua dilakukan, ini kebajikan. Itu menjadi doktrin daripada Stoicisme. Tadi ada orang yang bilang, aku tidak peduli. Perang dah perang, hina dah hina, laki perempuan tinggi rendah, atau orang putih lebih tinggi dari orang hitam. Aku tidak peduli. Aku cuma peduli kalau bisa senang, tidak peduli. Dia itu hitam atau putih, dia budak atau dia majikan. Asal hidup manusia bisa sukacita, bisa bahagia. Itulah kebenaran. Ini second school. Itu namanya
stoiksisme yang sama sekali tidak peduli kebajikan dan mengatakan yang penting bahagia, sukacita. Itu namanya Epicurean School. Epicurus, seorang filosof yang mengajar manusia harus tuntut bahagia. Itulah tujuan terakhir, itu kebenaran. Hari ini saya tidak menjelaskan karena ini bukan kelas filsafat, saudara-saudara. Tetapi ada semacam orang yang dua-dua tidak terima. You bilang sukacita, saya tidak anggap sukacita itu akhirnya tujuan hidup. You bilang itu adalah bahagia dengan melalui kebajikan, saya juga menolak kebajikan sebagai kebenaran tujuan hidup. Lalu engkau apa? Saya tidak terima kebajikan. Saya tidak terima sukacita. Saya terima saya sendiri, tidak bisa percaya apa-apa. Nah ini school yang ketiga, yaitu meragukan. Manusia mungkin bisa menemukan kebenaran. Nah inilah yang diwakili oleh Pilatus. There's no man living without philosophy. Tidak ada orang hidupnya tidak filsafat. Sadar tidak sadar engkau kecimpung. Engkau terlibat, tergelincir di dalam satu arus. Yang engkau wakili salah satu model, salah satu patron hidup yang engkau tidak tahu. Tapi engkau adalah filosof. Setiap orang filosof. Maka Pilatus adalah filosof macam ketiga. Skeptiksist. Yang tidak percaya kebenaran. Itu sebab waktu itu dia tanya Yesus. Kau raja Yahudi kah? Ini penting. Kalau Yesus bilang iya, dia pemberontak daripada Kaisar. Kalau Yesus tidak berarti dia tidak jujur. Pernah mengajar orang lain sekarang tidak ngaku. Tidak sangka jawaban Yesus bikin dia yang pusing. Bukan dia yang bikin Yesus pusing. Yesus bilang, I was born to be king. Especially come to be the witness for the truth. Dia kaget. Truth. Dia mulai lupa dia sedang mengadili Yesus. Dia mulai berada dalam kesulitan, ketegangan daripada pergumulan jiwanya di dalam filsafat. Apa sih itu kebenaran? Lalu dia langsung tanya, what is truth? Apa itu kebenaran? Pada waktu Pilatus menanya pertanyaan ini, motivasinya sudah menyeleweng. Dia sebenarnya bukan mau tahu jawaban itu apa. Seperti sekarang banyak pemuda-pemudi tanya pertanyaan. Tujuannya bukan mau tanya. Bukan mau jawaban. Mau membanggakan diri lebih hebat dari orang lain. Banyak orang kalau tanya pertanyaan kepada saya perhatikan motivasinya. Dari kalimat-kalimat antar kalimat-kalimat. Kata-kata yang ditulis. Engkau bisa mencium sesuatu pendirian. Bahwa dia lagi memamerkan bolehnya dia mengetahui lebih banyak dari orang lain. Kalau bisa dia menjatuhkan gurunya yang dia tanya. Supaya pendeta hancurkan atau gurunya diturunkan. Baru dia hebat. Itu sebab pada saat Pilatus dia menanya. Apa sih itu kebenaran? Loh. Hakim kok menjadi murid yang tanya. Hakim sudah bingung, tidak tahu. Dan dia begitu menanya, langsung dia pergi. Coba engkau baca Alkitab. Setelah dia tanya, dia langsung meninggalkan Yesus. Berarti dia tidak tunggu. Dia tidak mau jawaban. Dia hanya mau tanya untuk menyatakan diri hebat. Saudara-saudara, cilakalah orang mempunyai motivasi dan sikap semacam ini. Orang itu tidak mungkin mendapat berkat dari Tuhan. Orang itu tidak mungkin mendapatkan jawaban daripada kebenaran. Karena dia bukan mempunyai jiwa sebagai murid kebenaran yang sungguh-sungguh rendah hati untuk menanti jawaban yang asli. Langsung dia pergi. Yesus juga tidak panggil dia. Juga tidak gubris dia. Lalu akhirnya berhentilah percakapan antara Pilatus dan Yesus.
Akibatnya dari peristiwa itu, Pilatus serahkan Yesus untuk dipecut, dipukul, disiksa oleh tentara Romawi untuk dipersiapkan dipaku di atas kayu salib. Saudara-saudara, maka ayat di sini muncul kalimat Yesus berkata, aku yang amin, aku yang setiawan, dan aku yang saksi bagi kebenaran. Sekarang berkata kepada Laodikia, aku juga adalah yang menjadi utama di antara semua yang diciptakan oleh Tuhan Allah. The one who is the leader, he's the most, the highest commander of everything created by God. Istilah di dalam ayat 14 ini ditafsirkan salah oleh saksi-saksi Yehova. Saksi-saksi Yehova mentafsirkan kalimat ini. Mereka mengatakan Yesus adalah yang pertama yang dicipta oleh Tuhan. Arti sesungguhnya bukan demikian. Yesus yang diutamakan di atas segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Itulah tafsiran yang benar. Yesus tidak boleh dimasukkan ke dalam ciptaan. Saya percaya di dalam seluruh dia punya pribadi adalah pencipta dan dia tidak termasuk di dalam bagian ciptaan. Maka di sini dia adalah chief, dia adalah commander, dia adalah number one leading above all created things. Semua yang dicipta oleh Tuhan dipimpin oleh dia. Semua yang dicipta di dalam alam semesta di bawah dia. Dia adalah komandan. Dia adalah yang utama di atas semua yang dicipta. Bukan dia yang pertama di antara yang dicipta, tapi diutamakan di atas semua yang dicipta. Dan dia berkata, Laodikia, gereja yang ketujuh, aku mengetahui keadaan pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan engkau tidak panas. Inilah situasi dan kondisi rohani gereja terakhir ini. Ini sering dikutip menjadi gereja yang mewakili gereja zaman akhir. Sebelum Yesus datang, gereja akan menjadi suam-suam. Dingin tidak, panas tidak. Setengah dingin, setengah panas. Ya dingin, ya panas. Tetapi tidak pernah sesuai dengan ukuran dan decree yang ditetapkan oleh Tuhan. Waktu kita bicara tentang dingin panas, kita peka. Karena selama pandemik 1,5 tahun ini, engkau sudah diukur untuk antigen, untuk tes punya suhu, mau masuk hotel atau masuk mall, diperiksa dulu. 37 silakan pulang. 38 harus pulang. Kalau engkau 36,5 silakan masuk. Berarti tidak boleh terlalu dingin. Tidak boleh terlalu panas. Ini berarti Tuhan menciptakan manusia dengan menentukan suhu kita, temperaturnya harus tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau terlalu panas, pusing dan logikanya hilang. Kalau terlalu dingin, siap mati karena tidak ada vital, tidak ada gairah lagi hidup. Saudara-saudara, jadi suhunya berapa boleh menentukan kesehatanmu berapa. Hari ini kalau saya naik lagi 3 derajat, saya tidak bisa khotbah. Seluruh dunia keliling di sekitar saya akan goncang. Saya menjadi bingung. Kalau terlalu dingin, saya tidak kuat untuk bicara. Dan suhu yang ditentukan ini tidak boleh dirubah oleh siapa. Tidak mungkin karena kemajuan daripada teknologi, manusia boleh hidup dengan derajat 34 atau dengan derajat 43. Tidak bisa. Karena sudah ditentukan oleh Tuhan. No one can change. No one is able to change. Because that is determined
by God the Creator. Tetapi Tuhan tidak mau kita tidak dingin, tidak panas. Suam-suam hanya menyatakan hidup, tapi tidak mempunyai gairah dan tidak mempunyai ketenangan di dalam logika yang perlu pikiran yang sangat tenang dan dingin. Aku mengetahui engkau, Laodikia, engkau tidak dingin, tidak panas. Engkau menipu sesamamu, menipu anggota gereja yang lain, dan akan menipu aku. Tapi saya tidak mungkin ditipu. Apakah artinya anggota yang tidak dingin, tidak panas? Yaitu anggota yang melayani, tidak mau. Bilang dia bukan Kristen, sering datang gereja. Datang gereja bukan dengar firman Tuhan. Datang lirik kanan kiri, wanita yang cantik di mana. Dia bukan orang yang dibilang bukan Kristen, kadang-kadang muncul di dalam kebaktian. Dibilang Kristen, semua pelayanan tidak mau berbahagia di dalamnya. Tidak dingin, tidak panas. Karena engkau tidak dingin, tidak panas. Karena engkau seperti dingin, seperti panas. Engkau separuh dingin, separuh panas. Engkau kadang-kadang dingin, kadang-kadang panas. Tuhan Yesus berkata, aku akan memuntahkan engkau keluar dari mulutku. Karena engkau situasinya tidak dingin, tidak panas. Saudara-saudara, menakutkan bukan? Ini gereja yang ketujuh, gereja yang terakhir diberikan peringat Tuhan seperti ini. Engkau akan dimuntar keluar dari mulut Tuhan. Berarti engkau pernah di dalam mulutku, tapi bukan untuk selamanya. Engkau pernah berada di dalam mulutku, tapi akhirnya saya akan mengeluarkan engkau daripadaku. Engkau tidak bisa tetap berada di dalam aku. Ingat di dalam buku Yohanes, saya mau engkau tetap berada di dalamku. Maka engkau berbuah lebat. Engkau sungguh-sungguh mendapat gizi yang keluar daripada semua batang masuk ke dalam carang-carang daripada tempat yang kecil daripada pohon anggur. Saudara-saudara, pohon anggur mendapatkan semua gizi, mendapatkan semua nutrisi daripada pokok anggur masuk ke dalam carang anggur. Dan carang-carang itu mengisi getih yang berada di dalam pohon itu. Kalau engkau selalu berbuah, aku akan selalu menggunting, membersihkan daunmu yang kelebihan, supaya engkau tetap subur, tetap kuat, dan tetap selalu berada di dalam aku. Orang yang terus di dalam Tuhan itu berbahagia. Orang yang dimuntah keluar dari Tuhan itu tidak berbahagian di dalam Tuhan lagi. Inilah kalimat-kalimat peringatan yang menakutkan di dalam gereja zaman akhir. Saudara-saudara, Tuhan berkata, engkau mungkin akan kumuntah keluar dari mulutku. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Kita dengar baik-baik perintah dari Tuhan, nasihat dari Tuhan, teguran dari Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang dimuntah keluar dari Tuhan. Keep yourself always continuous in Jesus Christ as your Lord, your Master, your King. You always give you nutrition and always give you all the goodness from heaven to keep you living in Jesus Christ. Hidup dengan teguh, hidup dengan subur, hidup dengan sehat, hidup dengan limpah yang dipelihara di dalam Yesus Kristus. Hari ini khotbah saya akan sampai di sini saja. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Semua tunduk kepala dan saya minta pendeta Ivan Kristiano naik untuk memimpin doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita semua tutup mata, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk teguran demi teguran yang Tuhan berikan dalam kitab suci. Dan hari ini kami juga
Berdoa untuk setiap kami supaya kami bukan menjadi orang-orang yang suam, tetapi kami terus boleh meminta Tuhan untuk memberikan gairah dan kekuatan kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.